PT Tripuria Expedition merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan wisata yang menyediakan layanan open trip, private trip, dan transportasi wisata. Dalam 2 tahun terakhir, permintaan pelanggan meningkat signifikan sehingga kapasitas operasional perusahaan telah mencapai 90%. Untuk memenuhi permintaan pasar yang terus bertambah, perusahaan berencana melakukan ekspansi dengan kebutuhan dana sebesar 10 miliar rupiah. Oleh karena itu, direksi mengadakan rapat untuk menentukan sumber pendanaan yang paling tepat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih telah hadir pada rapat hari ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa permintaan layanan perjalanan wisata PT Tripuria Expedition telah mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir. Saat ini, kapasitas operasional kita telah mencapai 90%. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan ekspansi untuk meningkatkan layanan, di mana ekspansi ini kita membutuhkan dana sebesar 10 miliar rupiah. Nah, untuk itu, hari ini saya ingin mendengar setiap hasil analisis dari masing-masing pihak. Mungkin dapat dimulai dari Direktur Operasional. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya izin menyampaikan hasil evaluasi operasional bahwa kapasitas layanan perusahaan saat ini sudah mendekati batas maksimal. Oleh karena itu, kami mengusulkan program ekspansi dengan total kebutuhan dana sebesar 10 miliar rupiah. Nah, dana tersebut akan dialokasikan untuk beberapa kebutuhan utama perusahaan. Di antaranya itu yang pertama ada pembelian 6 unit Toyota Hiace untuk layanan wisata dan antar jemput pelanggan dengan nilai 3 miliar rupiah. Kemudian yang kedua ada pembelian 2 unit bus pariwisata kapasitas 40 seat dengan nilai 2,5 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan sistem reservasi dan aplikasi pemesanan online dengan nilai 1 miliar rupiah. Kemudian yang keempat, ada pembukaan kantor cabang dan pusat operasional baru dengan nilai 1,5 miliar rupiah. Kemudian yang kelima, itu ada biaya pemasaran digital dan promosi ekspansi dengan nilai 500 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada penambahan modal kerja untuk kebutuhan operasional seperti gaji, BBM, perawatan armada, serta kebutuhan operasional lainnya. Nah, kemudian ini ada data keuangan awal yang telah dianalisis oleh Direktur Keuangan. Nah, selain itu juga kami telah menyusun skenario proyeksi EBIT setelah ekspansi. Jadi ada 3, yaitu yang pertama ada skenario pesimis dengan nilai 3,6 miliar rupiah. Kemudian yang kedua ada skenario moderat dengan nilai 4,5 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga ada skenario optimis dengan nilai 6 miliar rupiah. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk memenuhi kebutuhan dana ekspansi kita yang sebesar 10 miliar, kami telah menyiapkan 3 alternatif pendanaan. Bisa dilanjutkan. Yang pertama adalah alternatif dengan kita meminjam 100% utang dari bank, di mana bunga pinjamannya itu sebesar 10%. Jadi total beban bunga menjadi 1.450 juta dan total saham beredarnya itu tetap sebesar 1 juta lembar. Selanjutnya, alternatif kedua di mana kita menerbitkan 100% saham baru. Nah, harga saham barunya itu per lembarnya adalah 8.000 dan di mana itu menyebabkan peningkatan total saham beredar menjadi 2.250.000. Sedangkan total beban bunganya itu tetap sebesar 450 juta. Adapun alternatif yang terakhir ini merupakan alternatif kombinasi dari alternatif A dan B, di mana 50% utang bank dan 50% saham baru, di mana didapatkan total beban bunga sebesar 150 juta dan total saham beredarnya itu menjadi 1.625.000 lembar. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas penjelasannya di Direktur Keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perhitungan EPS atau earnings per share. Perhitungan EPS ini perlu agar kita mengetahui jumlah keuntungan bersih yang akan didapatkan oleh perusahaan pada setiap langkah saham beredar. Di sini perhitungan EPS dibagi menjadi 3 berdasarkan skenario yang ada. Pertama, di sini ada skenario pesimis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. EBIT setelah ekspansi yang diproyeksikan sebesar 3,6 miliar pada skenario pesimis, maka akan dihasilkan EPS sebesar 1.677 rupiah pada alternatif A, lalu EPS sebesar 1.109 rupiah pada alternatif B, dan 1.270 rupiah pada alternatif C. Pada skenario pesimis ini, yang lebih tinggi atau yang menghasilkan EPS lebih
unggul daripada yang lain, yaitu alternatif A dengan mengandalkan 100% dari utang. Selanjutnya itu skenario moderat, yaitu di sini EBIT yang diproyeksikan sebesar 4,5 miliar. Pada alternatif A menghasilkan EPS sebesar Rp2.379, pada alternatif B menghasilkan EPS sebesar Rp1.404, dan pada alternatif C menghasilkan EPS sebesar Rp1.700. Kita masih bisa melihat juga bahwa EPS yang lebih tinggi pada skenario ini yaitu pada alternatif A. Selanjutnya pada skenario optimis dengan EBIT yang diproyeksikan sebesar 6 miliar, dihasilkan pada alternatif A EPS sebesar Rp3.549, lalu pada alternatif B sebesar Rp1.924, dan pada alternatif C sebesar Rp2.424. Dan masih terus di alternatif A itu menghasilkan EPS yang tertinggi. Di grafik ini, saya menyajikan batang grafik yang lebih membuat kita bisa melihat bahwa alternatif A memang selalu menunjukkan bahwa EPS tertinggi selalu dihasilkan oleh alternatif yang menunjukkan untuk kita meminjam 100% bunga. Selanjutnya, saya akan memaparkan perhitungan indifference point untuk membandingkan alternatif A dan alternatif B, agar perusahaan dapat memilih kombinasi pendanaan yang terbaik untuk memaksimalkan EPS. Perhitungan indifference point dilakukan melalui rumus berikut dan membutuhkan komponen beban bunga dan jumlah saham. Untuk nominalnya sudah ada pada data-data tersebut. Untuk penghitungan indifference point, kita tinggal melakukan persamaan rumus yang tadi dan menginput kombinasi yang ada atau komponen yang ada, lalu dihasilkan EBIT bintang atau EBIT bintang ini menandakan indifference point sebesar Rp2.290.000.000. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui posisi EBIT setelah ekspansi terhadap indifference point. Di sini, seluruh skenario baik pesimis, moderat, dan optimis menunjukkan bahwa EBIT setelah ekspansi selalu berada di atas indifference point, di mana alternatif EPS tertinggi yaitu berarti berpacu pada alternatif A atau utang baru. Dan alternatif A dalam hal ini berarti menunjukkan bahwa dia lebih menguntungkan dari sisi EPS. Terakhir, saya akan menjelaskan terkait analisis kemampuan membayar bunga perusahaan jika menggunakan alternatif A. Analisis kemampuan membayar ini bisa kita sebut juga dengan ICR. Untuk ICR ini kita membutuhkan data EBIT dan beban bunga yang sudah ada pada sebelumnya. Beban bunga yang digunakan sebesar Rp1.450.000.000, di mana ini adalah beban bunga pada alternatif A, karena sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa alternatif A itu lebih unggul. Di sini pada skenario pesimis, ICR yang dihasilkan sebesar 2,48 kali, pada skenario moderat sebesar 3,10 kali, dan pada skenario optimis sebesar 4,14 kali. Di sini juga sudah ada grafiknya. Pada skenario moderat selalu mengalami peningkatan, begitu dengan optimis semakin meningkat. Dalam hal ini karena ICR sudah di atas dari 2, maka perusahaan dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mampu dalam membayar atau menuntut beban bunga yang akan dihasilkan jika mengambil alternatif A. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait EPS, indifference point, dan ICR. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih kepada Lemsing-Singha, kepada Ibu Komisaris. Bagaimana tanggapan Anda terhadap rencana ekspansi ini? Adakah saran atau perspektif khusus yang akan kami menjadikan sebagai pertimbangan depannya? Baik, terima kasih Bu Direktur. Saya sangat mengapresiasi hasil perhitungan yang telah disampaikan oleh analis keuangan. Namun saya memiliki beberapa catatan. Pertama, alternatif utang memang menghasilkan EPS tertinggi, tetapi perusahaan harus menanggung total beban bunga sebesar Rp1.450.000.000. Kedua, industri pariwisata sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi, cuaca, kebijakan pemerintah, bahkan isu kesehatan. Bagaimana jika pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan sehingga jumlah pelanggan lebih rendah dari proyeksi? Ketiga, apakah manajemen terlalu optimis dengan proyeksi EBIT sebesar Rp3.600.000.000 hingga Rp6 miliar? Karena apabila terjadi penurunan jumlah wisatawan, maka kemampuan perusahaan dalam membayar bunga pun bisa ikut menurun. Baik, demikian beberapa catatan yang saya sampaikan. Saya ingin mendengar langsung pandangan dari Direksi Keuangan terkait risiko-risiko tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Komisaris atas masukannya. Jika EBIT
tidak mencapai target, alternatif utang memang terlihat memiliki risiko yang paling tinggi karena perusahaan tetap harus membayar bunga sebesar 1,45 miliar. Namun, berdasarkan hasil analisis kami, pada skenario pesimis sekalipun, dengan EBIT 3,6 miliar, perusahaan masih memiliki ICR sebesar 2,48 kali, sehingga kemampuan membayar bunga masih tergolong aman. Sebaliknya, jika kita melihat alternatif saham baru tidak menimbulkan beban bunga, sehingga terlihat resikonya lebih rendah. Namun, jumlah saham beredar akan meningkat dari 1 juta lembar menjadi 2.250 lembar, sehingga terjadi dilusi kepemilikan dan EPS yang diterima pemegang saham menjadi lebih rendah. Adapun alternatif kombinasi itu menawarkan resiko yang lebih seimbang karena beban bunga dan tingkat dilusinya lebih rendah dibandingkan dengan masing-masing dari alternatif tadi. Namun, EPS yang dihasilkan tetap lebih rendah dibandingkan dengan alternatif. Nah, mungkin jawabannya yang akan saya sampaikan. Baik, setelah mempertimbangkan seluruh hasil analisis yang telah disampaikan, rapat direksi memutuskan untuk memilih alternatif A, yaitu 100% pendanaan dari utang bank. Namun sebelum keputusan ini dijalankan, saya meminta kepada tim keuangan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut lagi kepada pihak kreditur untuk memastikan bahwa persyaratan pinjaman dapat dipenuhi. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Kami dari pihak bank sudah menerima proposal pinjaman sebesar 10 miliar. Namun, sebelum kami memberi persetujuan, kami ingin mengetahui alasan perusahaan lebih memilih utang dibandingkan dengan penerbitan saham. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, pendanaan melalui utang menghasilkan EPS paling tinggi pada seluruh skenario EBIT. Selain itu, alternatif ini tidak menyebabkan dilusi kepemilikan sehingga manfaat peningkatan laba dapat dinikmati oleh para stakeholder saat ini secara penuh. Kami juga telah melakukan analisis risiko dan hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban apabila dilakukannya ekspansi. Baik, kami memahami bahwa alternatif utang dipilih karena menghasilkan EPS yang tinggi. Namun, sebagai pihak pemberi pinjaman, kami ingin memastikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban kreditnya selama masa pinjam. Nah, apa yang menjadi dasar keyakinan manajemen bahwa ekspansi ini akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan dan menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar bunga serta pokok pinjaman? Baik Ibu, jadi keyakinan kami di sini didasarkan pada peningkatan permintaan layanan wisata selama 2 tahun terakhir. Saat ini, kapasitas operasional perusahaan kami telah mencapai 90%, sehingga terdapat kebutuhan untuk menambah kapasitas layanan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kami juga ingin memastikan bahwa dana yang dipinjam sebesar 10 miliar ini akan digunakan sesuai tujuan yang telah diajukan. Terima kasih. Tentu, sebagian besar dana ini akan digunakan untuk pembelian armada baru, pengembangan sistem reservasi digital, pembukaan cabang baru, dan tambahan modal kerja operasional yang secara keseluruhan akan mendukung kegiatan produktif perusahaan. Oke, baik. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap proposal, proyeksi keuangan, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunga, kami menilai bahwa PT Triporia Expedition ini memiliki prospek yang baik. Oleh karena itu, secara prinsip kami menyetujui pinjaman sebesar 10 miliar dan akan melanjutkan ke tahap administrasi serta penandatanganan pinjaman kredit. Terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya. Dengan ini, PT Triporia Expedition akan semakin memperluas jangkauan pasar dan menciptakan nilai yang lebih besar lagi bagi pelanggan maupun pemegang saham. Terima kasih.